Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Suami Istri untuk Pergi ke Tanah Suci. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Pak Malik dan istrinya, Bu Robiah, adalah sepasang suami istri yang berasal dari desa terpencil di pinggiran Jawa Timur. Pak Malik adalah seorang petani, sedangkan istrinya di rumah memiliki usaha kecil-kecilan menjual aneka kue. Bu Robiah sering mengikuti acara perkumpulan ibu-ibu pengajian di desanya. Beliau adalah seorang yang terkenal santun dan bersahaja, sehingga teman-teman pengajiannya merasa segan dan hormat padanya. Suatu hari Bu Robiah menghadiri acara penyambutan kepulangan haji salah satu teman ngajinya di desa. Namanya Bu Aminah. Di rumah Bu Aminah sudah banyak berkumpul ibu-ibu jamaah pengajian seperti biasa. Di situ menyuguhkan pula banyak hidangan mewah. Maklum, beliau terkenal sebagai orang kaya di desa itu. Alhamdulillah ya Bu, sudah sampai di rumah dengan selamat. Bagaimana perjalanannya Bu? Lancar? Tanya Bu Anita beramah tamah. Alhamdulillah Jang, saya dan suami sangat menikmati perjalanan kami. Alhamdulillah lagi kami bisa menyelesaikan ibadah haji dengan baik. Timpal Bu Aminah. Kira-kira siapa ya yang tahun depan akan menyusul Bu Aminah? Jeletuk salah seorang jamaah lain. Mungkin Bu Robiah juga mau nyusul haji. Jangan mau kalah sama Bu Aminah, Bu. Ucap Bu Anita spontan. Namun perkataan Bu Anita tadi begitu menohok untuk Bu Robiah. Beliau hanya bisa diam mendengar kalimat tadi. Dalam hati ia bergumam, "Iya ya, kapan aku bisa pergi haji dengan Bapak?" Setelah pulang dari pengajian itu, Bu Robiah hanya bisa diam. Saat ditanya suaminya pun, dia hanya menjawab singkat. Namun, karena tak tahan didiamkan istrinya, akhirnya Pak Malik memberanikan diri bertanya kepada Bu Robiah perihal kediamannya setelah pulang pengajian tadi. "Bu, Ibu kenapa diam saja dari tadi?" Bapak tanya juga jawabnya cuman iya. Enggak. Dan itu bibir juga kenapa mencucu saja? Coba ngomong sama Bapak ada apa? Tanya Pak Malik kepada istrinya. Gak apa-apa Pak, Ibu cuman kesel sama ibu-ibu tadi. Ibu ditanya kapan mau nyusul haji kayak Bu Aminah. Ibu cuman bisa diam mendapat pertanyaan itu. Jangankan buat pergi haji, buat makan sama keperluan anak-anak sekolah saja, sudah alhamdulillah. Tapi tak bisa dipungkiri, Ibu juga pengen pergi ke Tanah Suci. Kapan ya Pak kita bisa berangkat haji? Mendengar pertanyaan itu dari istrinya, terasa sesak di dada Pak Malik. Selama ini, dia memang belum bisa membahagiakan istrinya itu. Entah apa yang kini dia harus perbuat. Pak Malik pun hanya bisa diam 1000 bahasa. Berhari-hari Pak Malik memikirkan perkataan istrinya itu. Dia merasa sedih dengan kehidupannya sekarang. Usaha tani yang ia geluti bertahun-tahun juga belum menghasilkan kesuksesan. Tanpa ia sadari ketika sedang asik melamun, ada temannya di sampingnya yang memperhatikannya. "Ada apa Pak? Kok dari tadi saya perhatikan melamun saja? Bapak sedang sakit?" Suara Parjo membuyarkan lamunannya. "Ah enggak Jo, aku sehat saja. Ini hanya sedang mikirin kapan kita bisa sukses dan kaya raya Jo. Kapan bisa membahagiakan istri?" Ucap Pak Mali dengan nada sedih. "Sabar Pak, mungkin belum waktunya." Timpal Parjo mencoba menenangkan Pak Malik. "Pak Malik beneran pengen cepat kaya?" Ucap Parjo lagi, kali ini dengan nada serius. "Iya Jo, tapi gimana caranya? Saya tahu orang pintar di desa sebelah yang bisa bikin kita cepat kaya, Pak. Apapun usaha kita dijamin cepat sukses," kata Parjo lagi mencoba menjelaskan. "Iya Jo, saya mau.
Coba antar saya ke sana, Jo. Iya Pak, nanti sore saya antar Bapak ke sana, ucap Parjo. Bertahun-tahun bergulat dengan ekonomi yang pas-pasan, membuat mereka merasa terpaksa memutuskan untuk mencari jalan pesugihan setelah mendapat saran dari Kang Darmuji, seorang dukun terkenal di daerah mereka, rekomendasi dari Parjo. Meskipun Kang Darmuji telah memperingatkan bahwa pesugihan adalah jalan berbahaya yang membutuhkan pengorbanan, namun Pak Malik dan Bu Robiah merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan mereka. Dengan cepat, usaha tani Pak Malik meroket. Dalam waktu singkat, mereka mampu mengumpulkan cukup uang untuk melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci Mekah. Bu Robiah menganggap ini sebagai berkah, tetapi jauh di dalam hatinya, perasaan takut dan cemas tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari mereka memutuskan untuk pergi umroh terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di Mekah, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali mereka menutup mata untuk beristirahat, bayangan-bayangan menyeramkan mulai muncul, seolah ada makhluk-makhluk tak terlihat yang mengawasi mereka. Pak Malik merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, tetapi ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini adalah ujian dari Allah. Di malam pertama mereka di Tanah Suci, suasana kamar hotel mereka menjadi dingin secara tiba-tiba. Bu Robiah mulai mendengar bisikan yang merayap di telinganya. Suara yang mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa lari dari perjanjian yang telah mereka buat. Ketika Bu Robiah memberitahu Pak Malik tentang suara itu, wajahnya memucat, menyadari bahwa roh-roh dari pesugihan telah mengikuti mereka bahkan ke Tanah Suci. Ketika mereka mencoba untuk beribadah di Masjidil Haram, bayangan-bayangan gelap mulai menari di antara jamaah. Hanya terlihat oleh Pak Malik dan Bu Robiah. Mereka merasa terperangkap dalam kehadiran sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi sangat terasa kehadirannya. Bisikan-bisikan semakin keras di telinga mereka, mengingatkan mereka pada perjanjian yang harus mereka penuhi. Pada malam terakhir di Mekah, Pak Malik mengalami mimpi buruk di mana Kang Darmuji muncul dan memperingatkannya bahwa waktunya hampir habis. Jiwa yang harus kau berikan, atau mereka akan datang untuk menjemputmu. Suara Kang Darmuji bergema dengan tawa yang menakutkan. Kembali ke kamar, Pak Malik dan Bu Robiah mencoba untuk melawan ketakutan mereka, berdoa lebih keras dari sebelumnya. Namun, bisikan-bisikan itu berubah menjadi suara teriakan yang menggema di seluruh kamar, memaksa mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Di malam itu, keheningan yang menyeramkan memenuhi kamar hotel mereka. Pak Malik dan Bu Robiah akhirnya menyadari bahwa jiwa mereka sudah tidak lagi milik mereka. Dan perjanjian gelap itu menuntut sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta dunia yang mereka kejar. Pak Malik dan Bu Robiah mencoba untuk menjalani malam mereka dengan tidur sejenak. Namun setiap kali mereka menutup mata, bayangan mengerikan muncul di dalam kegelapan. Meskipun mereka telah berdoa tanpa henti, ada sesuatu yang tetap membayangi mereka. Suara bisikan yang terdengar samar-samar di kamar hotel menjadi semakin jelas. Waktunya sudah hampir habis. Saat subuh tiba, mereka merasa lega karena hari mulai terang. Berpikir mungkin hanya mimpi buruk belaka. Mereka berusaha menenangkan diri dengan melaksanakan ibadah. Namun ketika Pak Malik hendak mengambil air wudhu di kamar mandi, ia melihat bayangan hitam yang melintas di cermin. Bayangan itu memiliki mata merah yang menatapnya dengan tajam. Dan seketika tubuhnya merasa dingin yang merayap. Dengan gemetar, Pak Malik mencoba memanggil istrinya, namun suaranya tercekik di tenggorokan. Saat itu pula, suara keras yang hanya bisa didengarnya bergema di dalam kepalanya. Kau tak bisa lari dariku, Malik. Kau sudah terikat dalam janji. Tangan Pak Malik bergetar hebat, seolah ada beban berat yang menekannya. Ia tahu ini bukanlah sekedar halusinasi. Malam itu, setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah, sepasang suami istri itu duduk di kamar hotel dalam keheningan. Keduanya sudah mulai lelah dan kehabisan akal. Di tengah malam,
udara di kamar mereka menjadi sangat dingin, melebihi dinginnya AC yang menyala. Bau anyir perlahan menyusup di setiap sudut ruangan, menyisakan aroma yang mengerikan dan menusuk hidung. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah-langkah berat mendekati pintu kamar. Keduanya saling menatap ketakutan, karena langkah-langkah itu terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Bu Robiah meremas tangan Pak Malik dengan kuat, dan napasnya terasa semakin berat. Pintu kamar hotel terbuka perlahan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Di balik pintu, sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala tampak berdiri mengawasi mereka. Wajahnya tak jelas, namun terasa ada hawa dingin mematikan yang menyelimuti ruangan. Bayangan itu mulai bergerak mendekat, memancarkan ketakutan yang begitu pekat hingga membuat tubuh Pak Malik dan Bu Robiah terpaku. "Ini waktumu, Malik, kau harus menyerahkan yang kau janjikan." Bisik suara itu terdengar bagaikan tawa sinis yang menggema di kepala mereka. Pak Malik berusaha bergerak, namun tubuhnya kaku, seolah ada rantai tak terlihat yang menahannya di tempat. Bu Robiah mulai menangis, berbisik lirih sambil memohon ampun. "Kami hanya ingin hidup yang lebih baik. Tolong jangan ambil kami," katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, sosok itu hanya tertawa kecil, seolah tidak ada sedikit pun belas kasihan dalam dirinya. Malam itu, keduanya tak bisa tidur. Setiap kali mereka memejamkan mata, sosok itu kembali muncul, mendekati mereka dengan senyum menyeramkan. Sungguh, ketakutan yang dirasakan oleh Pak Malik dan Bu Robiah sudah berada di luar nalar manusia biasa. Tiap kali mereka memohon ampun, suara-suara itu semakin keras, mengingatkan bahwa waktu mereka hampir habis. Keesokan paginya, mereka bertemu dengan seorang ulama di Masjidil Haram yang menyadari kegelisahan di wajah mereka. Ulama itu menasihati mereka. Dalam hidup, janji pada makhluk gaib adalah jalan menuju kehancuran. Hanya kepada Tuhan kita bisa memohon, bukan kepada yang lain. Jika kalian benar-benar ingin bebas, kalian harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Meski jalan itu tidak akan mudah. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Pak Malik dan Bu Robiah memutuskan untuk mencoba bertobat, menghabiskan setiap waktu mereka dengan berdoa. Namun, saat malam tiba, teror kembali menghantui. Bayangan itu tak lagi hanya berada di sudut kamar atau cermin, kini ia berada tepat di sisi ranjang mereka. Menatap dengan mata merah yang tajam dan berbisik penuh kebencian. Di malam terakhir mereka di Mekah, Pak Malik terbangun dari tidurnya. Ia merasa sesak, seolah ada yang menekan dadanya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam itu berdiri di kakinya, mendekat sambil tersenyum lebar. "Ini waktu yang sudah kau janjikan, Malik. Kau tak bisa lari lagi," desisnya. Pak Malik berusaha bangun, namun bayangan itu semakin mendekat, menempelkan wajahnya yang menyeramkan tepat di depan Pak Malik. Dalam kepanikannya, Pak Malik berteriak, dan saat itu Bu Robiah pun terbangun. Keduanya kemudian melarikan diri keluar kamar hotel, menuju pelataran masjid yang dipenuhi jamaah tengah malam. Mereka menangis, memohon pengampunan sambil berjanji untuk meninggalkan segala urusan gelap dan kembali ke jalan Tuhan. Bayangan itu seolah ikut menekan jiwa mereka, menuntut pengorbanan yang lebih dari sekedar materi. Ketika mereka akhirnya kembali ke tanah air, Pak Malik dan Bu Robiah memutuskan untuk mengunjungi Kang Darmuji untuk mencari jawaban. Namun, saat mereka tiba di rumah Kang Darmuji, rumah itu kosong dan terlantar, seolah telah lama ditinggalkan. Malam itu, Pak Malik dan Bu Robiah merasakan bahwa bayangan hitam itu tetap mengikuti mereka, dan kini ia selalu hadir dalam kegelapan kamar mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Di akhir hidup mereka, Pak Malik dan Bu Robiah hidup dalam ketakutan yang tak kunjung hilang. Setiap kali mereka tertidur, bayangan itu kembali muncul,
mengingatkan mereka bahwa jiwa mereka telah terjual dan pesugihan yang pernah mereka lakukan telah mengikat mereka dalam kegelapan yang tak berujung. Warga desa mereka merasa iba melihat kondisi mereka saat itu. Mereka sering teriak-teriak ketakutan, namun warga tak tahu apa penyebabnya. Akan tetapi, warga desa tersebut menyadari bahwa mereka tak lagi waras atau bisa dikatakan kehilangan akal.